semangat dan setia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ada jawabnya? Amin ya. Kalau salam dari Bapak Gembala, kita harus semangat. Amin. Untuk memberikan jawaban yang luar biasa. Amin saudara. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan serupa dengan dunia ini, tapi mari kita berubah, akal budi kita berubah. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dengan kuat. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua kita baca dengan keras. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Pesan firman Tuhan dari ayat ini untuk kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita tidak serupa lagi dengan dunia ini. Amin. Kenapa kita harus tidak serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini sedang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang sekarang bekerja di dalam dunia. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita semua Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi serupa dengan dunia ini. Katakan kiri kanannya, jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Jangan pernah serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kita harus membedakan diri kita dengan dunia. Amin. Artinya cara hidup orang dunia tidak lagi sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikut Tuhan, sebagai orang yang rajin ke gereja, jangan lagi kita hidup seperti gaya orang dunia Bapak Ibu. Mari kita cek kembali malam hari ini cara hidup orang dunia yang bagaimana yang masih kita ikuti. Kebiasaan-kebiasaan orang dunia yang tidak mengenal firman Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, gaya yang seperti mana, kebiasaan yang seperti mana yang masih kita lakukan, hal-hal apa yang masih kita buat yang serupa dengan dunia ini. Malam hari ini Tuhan ingatkan kita kembali, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Amin. Maukah kita mematuhi firman Tuhan ini? Amin Bapak Ibu. Agar kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita masih serupa dengan gaya dunia, dengan cara hidup orang dunia yang tidak mengenal firman Tuhan, kita nggak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita sangka itu masih berkenan sama Tuhan. Kita sudah buat dosa, kita masih menyangka itu nggak ada larangan. Orang yang masih serupa dengan dunia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia nggak tahu. Tapi orang yang tidak serupa dengan dunia ini, orang yang tidak hidup dengan gaya dunia ini, orang yang mulai mengubah akal budinya, dia akan tahu mana yang baik. Amin. Mana yang berkenan kepada Tuhan. Baik menurut ukuran dunia ini belum tentu baik menurut ukuran firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya mau. Banyak orang yang serupa gayanya dengan gaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia berpikir saat dia melangkah, dia berkata dalam hatinya, masih bisa kok, gak ada larangan kok.
Gak ada yang melihat kok. Itu kalau gaya kita seperti gaya orang dunia. Saat kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, hidup kita biasa-biasa saja. Tapi kalau hidup kita berubah, akal budi kita berubah, Bapak Ibu, kita tahu membedakan mana kehendak Tuhan. Amin. Apa yang baik. Kita baca statement ini sama-sama dengan kuat. Keserupaan dengan dunia akan membuat hidup rohani kita lumpuh dan tidak akan pernah bisa bertumbuh ke arah Kristus. Keserupaan kita dengan dunia akan membuat hidup rohani kita lumpuh, Bapak Ibu. Kalau rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, kita harus membedakan diri dengan orang dunia. Amin. Cara kita harus berbeda. Sikap kita harus berbeda dengan orang dunia. Perilaku kita harus berbeda dengan orang dunia. Cara kita berbicara harus berbeda dengan orang dunia. Cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita makan, cara kita berpakaian harus beda dengan orang dunia. Amin. Karena di sini dikatakan keserupaan kita akan dunia akan membuat hidup rohani kita lumpuh. Kalau orang yang lumpuh itu semuanya terbatas, Bapak Ibu. Kalau kita melihat maaf orang yang lumpuh, kita harus apa dia ke kamar mandi. Karena nggak bisa berbuat apa-apa. Maaf, saya pernah bawa orang ibadah minggu lumpuh, stroke, gula, komplikasi. Saya bawa ke ibadah minggu, saya harus bertanggung jawab kepada dia. Saat dia maaf buang kotoran, saya yang bawa ke kamar mandi. Saya yang harus cebok. Semuanya terbatas, begitu juga kerohanian kita. Kalau kita semakin serupa dengan dunia ini, mirip gaya hidup kita dengan gaya hidup dunia ini, kerohanian kita akan lumpuh. Iman percaya kita akan lumpuh. Keyakinan kita akan Tuhan akan lumpuh. Kita mulai gak yakin lagi sama Tuhan. Kita mulai mengandalkan pikiran kita. Kita mulai mengandalkan uang kita. Kita merasa dengan uang kita mampu melakukan hal yang baik. Tidak, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, itu kata firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, saya dan saudara Bapak Ibu semua, mari kita mulai malam hari ini berubah. Amin. Jangan lagi serupa dengan dunia ini. Jangan lagi mau serupa gaya hidup kita seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang masih hidup dalam dosa, yang suka akan dosa, yang masih mau berbuat dosa. Kalau kita masih tetap di situ, lama-kelamaan rohani kita akan lumpuh. Kita nggak akan mengalami pertumbuhan dalam Tuhan, sehingga kita semua menuju kebinasaan. Tapi kalau kita berubah, pola pikir kita berubah karena kita mengenal firman Tuhan, karena kita baca firman Tuhan, karena kita hidupi firman Tuhan, kita tahu membedakan mana yang baik. Amin, Bapak Ibu. Kita tahu membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Keserupaan dengan dunia akan membuat rohani kita lumpuh dan tidak akan pernah bisa bertumbuh ke arah Kristus. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tetap saja menjadi bayi rohani walaupun dia sudah tua. Bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun datang ikut Tuhan. Bahkan ada yang melayani, ada yang jadi penerima tamu, ada yang jadi asal, ada yang menjadi pelayan kolektan, ada yang menjadi WL, ada yang menjadi singer, ada yang menjadi pemain musik.
Ayat ini mengingatkan kita supaya kita benar-benar memisahkan hidup kita dengan cara hidup dunia ini. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, benar-benar kita mengubahkan cara hidup kita. Enggak boleh sama kata firman Tuhan. Tidak boleh serupa. Firman Tuhan berkata, apakah yang bisa menyamakan gelap dengan terang? Enggak ada yang bisa, Bapak Ibu. Terang dengan gelap tidak akan pernah mungkin bersatu. Kerohanian dengan sifat-sifat kita yang jahat tidak akan pernah bersatu. Sifat yang jahat yang selalu kita munculkan, yang selalu kita lakukan, akan membuat rohani kita lumpuh. Malam hari ini kita mari belajar terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. 1 Korintus 2 ayat 14. Mari kita buka kitab kita. 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan di sini. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 2 ayat 14, 1, 2, 3 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Gak bisa serupa, Bapak Ibu. Amin. Gak bisa serupa. Kalau kita masih serupa dengan dunia ini, ayat ini berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kalau gaya hidup kita, perbuatan kita, sifat kita masih sama dengan orang dunia, kita tidak akan menerima apa yang baik dari Tuhan. Kita tidak akan bisa memahami mana yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pikir itu kehendak Tuhan, ternyata itu kehendak kita sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan tertipu karena apa segala pendusta. Dia akan menipu semua anak-anak Tuhan. Dia akan pakai 1000 cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan untuk serupa dengan dunia ini. Orang duniawi tidak akan menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kalau gaya hidup kita masih gaya hidup orang duniawi, Bapak Ibu, masih suka dosa, masih suka hal yang najis, masih suka pornografi, anak-anak muda di tempat ini, kita nggak akan dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Yang berasal dari Roh Allah adalah semua yang baik, semua yang benar. Saya mau mengajak kita betul-betul lewat ayat firman Tuhan ini malam hari ini. Tuhan ingatkan kita agar kita tidak serupa lagi dengan dunia. Amin. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kalau gaya hidup kita gaya orang dunia, cara kita, perilaku kita seperti orang dunia, apa yang baik di depan kita tidak akan pernah mengubah hidup kita. Cara hidup kita yang harus kita ubah. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita masih serupa dengan dunia ini, kita tidak akan menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kita tidak akan dapat memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sering anak-anak Tuhan tidak mengerti apa tujuanmu Tuhan dalam hidupku, apa tujuanmu Tuhan dalam masalah ini. Seringkali anak-anak Tuhan tidak mengerti. Sementara firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Seringkali anak Tuhan punya masalah, dia langsung frustasi, dia langsung stres, dia langsung galau, dia nggak tahu mau berbuat apa, dia nggak tahu mau pergi kemana, dia nggak tahu lagi mau tanya kemana. Kenapa? Cara hidupnya masih seperti cara orang duniawi.
malam hari ini mari saya ingatkan kembali Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita semua, saya dan saudara, mulai malam hari ini betul-betul kita sama-sama mengubah pola pikir kita. Amin. Berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita tahu mana yang baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga kita tidak akan tahu mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan kalau kita selalu hidup dengan cara-cara dunia ini. Sehingga gampang sekali anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Kalau kita masih hidup dengan gaya-gaya dunia, gampang sekali kita berbuat dosa, Bapak. Gampang kembali kita jatuh ke dalam dosa. Gampang kembali kita lagi berbuat dosa. Gampang lagi kita kecewa. Gampang lagi kita marah. Gampang lagi kita tersinggung. Kenapa? Kalau gaya hidup kita masih seperti gaya orang dunia. Siapa yang ada di dalam Yesus adalah ciptaan baru, kata firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi kalau gaya hidup kita masih seperti gaya orang dunia, kita akan kembali kepada kebiasaan kita yang dulu. Kita menjadi orang yang gampang marah. Kita punya latar belakang marah, kita jadi gampang lagi marah. Kita punya latar belakang broken home, kita kembali ke situ. Kalau kita masih serupa dengan dunia ini, bagaimana agar kita tidak serupa dengan dunia ini? Takutlah akan Tuhan dan cintailah firman Tuhan. Amin. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini, takutlah akan Tuhan, cintailah firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu, itu awal dari pengetahuan kita. Amin. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan, kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita masih mengeraskan hati kita, kita hidup dengan cara duniawi, kita hidup dengan cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tidak lagi bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Tapi kalau kita belajar takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Amin. Orang yang hidup duniawi sama seperti ayat ini dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita selalu hidup seperti cara-cara orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan, kita akan menolak semua firman Tuhan. Kita akan menolak semua hal yang baik. Kita akan menolak semua didikan. Orang tua menasihati kita, kita nggak peduli lagi. Saudara menasihati kita, kita nggak peduli lagi. Hamba Tuhan mengingatkan kita, kita tidak peduli lagi. Kalau kita hidup terus dengan cara orang dunia. Tapi kalau kita belajar takut akan Tuhan, Bapak Ibu, di situ akan ada pengetahuan tentang yang baik dan yang benar. Amin. Yang tadinya hidup kita salah, kita belajar memperbaikinya. Yang tadinya hidup kita gelap, kita belajar menuju terang. Amin. Yang tadinya kita nggak beriman, kita mulai beriman. Kenapa? Karena kita belajar takut akan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita harus cintai firman Tuhan? Yohanes 1 dikatakan yang satu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita patut mencintai firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Saat kita mencintai firman Tuhan ini, kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Kita sedang intim dengan Tuhan. Apa kata Yosua 1 ayat 8? Kalau kita memperkatakan kitab Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, kita akan bertindak hati-hati. Segala perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya akan berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu.
Bapak Ibu. Gak ada yang membuat kita bertumbuh selain daripada kita takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa membuat kita bertumbuh. Banyaknya kita ke gereja setiap hari Minggu tidak menentukan kita bertumbuh. Banyaknya pelayanan kita setiap hari Minggu gak menentukan kita bertumbuh. Hebatnya kita menyanyi, berkhotbah di tempat ini, hebatnya saya berkhotbah di tempat ini, gak menentukan Bapak Ibu. Yang menentukan adakah saya takut akan Tuhan, adakah saya cinta akan firman Tuhan ini, adakah saya menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Itu yang menentukan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang menentukan saya tidak lagi serupa dengan dunia. Kita baca Alkitab kita. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-19 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan kepada saudara, Bapak Ibu, saudara bisa lihat di slide. Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, yang lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Amin Bapak Ibu. Taurat Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu sempurna. Orang yang mendekatkan diri kepada firman Tuhan akan mendapatkan pengalaman, akan mendapatkan hikmat, akan mendapatkan pengetahuan. Amin. Orang yang mencintai firman Tuhan akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan dibandingkan dari emas, firman Tuhan itu lebih hebat. Dibandingkan dari madu, firman Tuhan itu lebih manis. Amin. Firman Tuhan itu adil Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita belajar mencintai firman Tuhan. Next slide-nya. Orang yang mencintai firman Tuhan, jiwanya akan disegarkan, akan ada hikmat dalam hidupnya, matanya akan bercahaya. Kita bisa melihat, oh ini salah, oh ini salah, oh ini benar, oh jalan yang ini salah. Orang yang cinta akan firman Tuhan, matanya akan bercahaya, kata firman Tuhan. Dia akan melihat semua yang dia lakukan benar atau salah. Tapi orang yang tidak mencintai firman Tuhan, dia akan berkata segala yang kulakukan ini adalah tepat. Akan kalau bakal lebih parah lagi, berbuat dosa segala yang kulakukan ini masih bisa ditoleransi. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar untuk kita tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mencintai firman-Nya, percayalah kita akan mengalami perubahan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya, percayalah kita akan mengalami perubahan hidup. Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan membawa kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin. Saat kita mau jatuh, Roh Kudus akan ingatkan kita. Cintailah firman Tuhan, takutlah akan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita semua malam hari ini, jangan serupa lagi dengan dunia ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari benar-benar kita menyerahkan hidup kita. Malam hari ini kita benar-benar memberi hidup kita kepada Tuhan.
Mari pejamkan mata kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Ini hidup kami berserah kepadamu. Telah mati dan tinggalkan secara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau tidak serupa dengan dunia ini. Kami telah tinggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Telah mati dan tinggalkan semua cara hidupku yang lama, Tuhan. Kami mau hidup dengan cara Tuhan. Kami mau hidup dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup dengan maunya Tuhan. Kami mau mencintai firman-Mu. Kami mau belajar takut dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Malam hari ini kami ambil satu keputusan dan komitmen. Kami tinggalkan cara hidup kami yang lama. Kami tidak mau lagi serupa dengan cara hidup dunia ini. Baik perkataan, sifat, perilaku kami, pola pikir kami. Kami mau hidup seperti Kristus hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengimbau buat semua jemaat Tuhan, mari tetap patuhi protokol kesehatan. Dan kami menghimbau buat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk saat ini gereja kita belum memperbolehkan anak-anak untuk boleh ikut beribadah bergabung dengan kita, ya, supaya
Bapak Ibu dapat memahaminya, dapat mengikutinya dengan benar, supaya gereja ini tetap boleh berjalan setiap minggunya dengan baik. Karena akan ada yang melihat, akan ada yang mengawasi, akan ada yang mencek, akan ada yang memberikan masukan dan saran. Dan juga tadi ada yang jemaat yang memberikan saran di ibadah 2 supaya anak-anak tidak ada datang ikut. Karena mungkin dia melihat ada anak-anak yang ikut. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama tetap mengikuti protokol kesehatan yang boleh dibuat oleh pemerintah kita, dan gereja ini juga belajar untuk mematuhinya. Amin. Supaya kita sama-sama diberkati lewat ibadah kita setiap minggunya. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini tiba saatnya kami mau memberi kepada Tuhan. Kami memberi persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, diakonia kami. Kami berikan dengan sukacita. Bukti kami mengasihi Tuhan, bukti kami sayang kepada Tuhan. Dalam persembahan kami ini menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, kita memberi persembahan di kotak-kotak yang disediakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, aku bawa bersamaku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa bersamaku yang terbaik, hanya bagimu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkati perjalanan umat-Mu pulang, tibakan di tempat masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Bertemu dengan keluarga masing-masing dengan penuh sukacita. Kami bersyukur, kami kembalikan segala hormat dan pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Sifat dan perilaku dan perbuatan kita menggambarkan Kristus dalam kehidupan kita. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus telah beserta kita mulai hari sampai selama